Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ada di kelas 7, karena ibu nggak bisa masuk dan izin harus mengikuti workshop, jadi ibu membuat video penjelasan mengenai bilangan pecahan negatif yang ada di buku Erlangga Matematika Kurikulum Merdeka. Terus itu penjelasan ibu ada di contoh soal dan pembahasan halaman 39. Nah, kata kuncinya adalah kalian itu paham akan perkalian sama pembagian tanda. Jadi kalau tandanya sama itu hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, sama kan? Berarti perkaliannya hasilnya positif. Ketika tandanya beda, positif kali negatif sama negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, begitupun dengan pembagian. Kemudian kalian harus tahu juga tanda perkalian itu ada banyak jenisnya. Ada A titik B, ada A silang B, ada A dalam kurung B, ada dalam kurung AB, dalam kurung dua-duanya juga ada ditulis aja. Kayak gitu. Nah, nanti berkaitan sama perkalian sama pembagian ada di contoh soal. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Hitunglah yang A dulu itu 3/4 ditambah negatif 2/3. Nah, kalau tandanya ini deketan, tabrakan kayak gini ada dalam kurung, berarti otomatis dalam kurung itu termaksud perkalian, ya kan? Kalau perkalian berarti tandanya itu kita kali dulu, ya. Kemudian kita kali positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi 3/4 negatif 2/3. Kemudian yang ada di buku caranya adalah seperti ini. Kenapa ibu pakai cara yang di buku? Supaya kalian juga bisa membaca ulang atau literasi ulang tentang pembelajaran bilangan pecahan negatif. Terus jadinya kali silang aja 4 kali 3, ya kan? 3 kali 3 dikurang 3 kali 4, kemudian 2 kali 4. Lalu kita hasilkan 3 kali 3, ya kan, 9 per 4 kali 3 12 dikurang 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Udah sama penyebutnya kita kurang, jadi 1/12. Jadi kalau tandanya ada sama ini dikali, kemudian kalau udah seperti ini kan seperti pengurangan biasa gitu. Nah, kita lanjut yang B. Yang B itu 5/7 ditambah negatif 1/3. Nah, ini positif kali negatif, ya. Kurungnya itu ada di sini. Jadi positif kali negatif, negatif kita salin 5/7-nya. Positif kali negatif, negatif 1/3 disalin. Udah sama seperti perkalian biasa. 7 kali 3, 5 kali 3 dikurang 3 kali 7, 1 kali 7. Jadinya 15/21 kurang 1 kali 7 7, 3 kali 7 21. 15 kurang 7 itu berapa? 8 21. Jadi ini hasilnya 8/21. Selanjutnya kita bahas yang C. 3/4 dikali negatif 2/3. Nah, kalau kayak gini kita kalikan dengan tanda dulu ya, perkalian tanda dulu. Positif kali negatif, negatif, ya kan? Kemudian 3/4 dikali 2/3. 3/4 dikali 2/3. Nah, sama dengan negatif. Nah, kalau ada yang bisa dibagi, dibagi dulu sebelum dikali ya. Jadi kan ini bisa dibagi nih, 3 bagi 3 1. 4 bagi 2 Wah, di sini 1. Jadi hasilnya 1 kali 1 1 per 2 kali 1 2. Jadi hasilnya negatif 1/2. Lanjut yang D itu negatif 3/4 dibagi negatif 1/3. Nah, pembagian tanda dulu ya. Jadi kita bagi tandanya negatif bagi negatif positif. Berarti positif ada di depan gak usah ditulis. Lalu 3/4 nya kita salin. Tanda bagi berubah jadi kali, 1/3 dibalik, 3/1. Nah, kita lihat atas bawah ada yang bisa dibagi nggak gitu.
dilihat nggak ada nih, ya kan? Kita langsung kali aja nih. 3 kali 3 9 ya. 4 kali 1 4. Nah, 9/4 bisa dijadikan pecahan campuran karena di atas lebih besar daripada yang di bawah. Kita cari pembagiannya. 9 bagi 4, 4 kali berapa yang mendekati 9, yaitu dikali 2. Jadi ini 8 dikurang ya. 9 kurang 8 1. Berarti 2 ini di tengah, 1 ini di atas, 4 ini jadi penyebut disalin ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai persentase. Jadi tentang persentase ini dari pecahan biasa diubah ke dalam bentuk persen ya. Jadi ada contoh soal, nyatakan pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Ini kalian bisa buka halaman 45 ya. Oke. Persentase itu berarti caranya bisa dilakukan dengan dikalikan 100%. Jadi yang A itu 7/25 sama yang B itu 27/40. Kita ubah dalam bentuk persen ya. Jadi kita jawab 7/25 itu dikali 100%. Jadi ketika pecahan diubah ke persen, jadi bagian sininya dikalikan 100%. Maka kalau ada yang bisa disederhanakan atau dibagi terlebih dahulu atau disederhanakan terlebih dahulu. Karena kita lihat di sini 100 sama 25 bisa dibagi itu atau bisa disederhanakan masing-masing dibagi 25 atau 100 bagi 25 bisa. Jadinya 100 bagi 25 kan 4 ya kan? 100 bagi 25 4, 25 bagi 25 1. Bisa kan? Jadi hasilnya udah nggak ada yang bisa dibagi lagi, kita tinggal kali atas kali atas. 7 kali 4 dibagi bawah 1. Jadi 7 kali 4 28, 28 bagi 1 28% gitu. Untuk yang B 27/40 dikali 100%. Nah, terus kita sederhanakan bisa. Kita lihat kan 100 bagi 40 kan tidak habis dibagikan, maka kita bisa sederhanakan. Jadinya masing-masing dibagi 10, 100 bagi 10 itu 10, 40 bagi 10 itu 4. Nah, kita lihat lagi, ternyata 10 sama 4 masih bisa lagi dibagi, ya kan? Masing-masing bisa dibagi 2, 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2. Nah, ada lagi kah yang bisa dibagi lagi? Kalau tidak ada, langsung aja dikali. 27 kali 5 135 per 2%. Jadinya 135 dibagi 2% itu bisa dinyatakan pecahan campuran, bisa juga dengan desimal. Kalau pecahan campuran itu jadinya 135 bagi 2 ya kan. 13 bagi 2 6, 6 kali 2 12 dikurang 3 kurang 2 1 turun 5. 15 bagi 2 7, 7 kali 2 14 dikurang 1. Jadi kalau mau dijadikan pecahan campuran 67 1/2%. Bolehkah dijadikan pecahan desimal? Boleh ya. Pokoknya dari sini masih bisa jadi pecahan campuran atau bisa jadi pecahan desimal. 67,5% menjadi 67,5%. Begitu. Oke, sekian penjelasan Ibu mengenai pecahan negatif dan persentase. Silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan guru piket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.